rencana Ho Chen. Pendekar muda, terimalah hadiah yang tidak seberapa ini. Yi Kun dan Jung An memberikan hadiah masing-masing 2 peti koin emas. Ho Chen ingin menolak. Dia merasa hadiah itu terlalu banyak. Namun Jung An tetap memaksa. Pendekar muda, semua ini tidak ada nilainya dibandingkan dengan nyawa kami. Karena kalau tidak ada pendekar muda, maka kami tidak akan berada di sini sekarang, ucap Jung An. Baiklah paman, jika paman memaksa, saya akan menerima hadiah ini. Chang Su pun juga memberikan hadiah serupa. Ho Chen pun menerima dengan berat hati. Mereka akhirnya menikmati hidangan yang sudah disediakan di atas meja. Pendekar muda, sebenarnya kami terlambat datang karena ada masalah tadi di dalam istana. Ketika selesai menikmati makanan, Jin Kun mulai berbicara. Apa masalah di istana, Kakak Jing? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Tanya Chang Su. Semalam ada salah satu pendekar datang ke istana. Pendekar tersebut adalah dari sekte Harimau Perak. Yi Kun kemudian menceritakan kronologi terjadinya kejadian yang dialami pendekar tersebut, termasuk menceritakan ciri-ciri makhluk yang membunuh keempat saudara seperguruan. Makhluk itu memiliki tanduk di dahi. Apa itu jenis siluman yang lain? Batin Ho Chen dalam hati. Chen Er, keluarlah dari ruangan ini. Aku ingin berbicara denganmu. Ming Hao berbicara lewat pikiran Ho Chen. Semuanya, saya ingin keluar dulu. Saya ingin menjernihkan pikiran. Ho Chen mencari alasan agar bisa keluar. Mari pendekar, ikut saya ke halaman samping. Sasuang mengantarkan Ho Chen ke samping rumahnya. Sebenarnya aku masih penasaran. Dari mana asal pendekar muda itu? Setelah Ho Chen tidak terlihat, Jung An mulai mengutarakan rasa penasarannya. Paman Jong, Ayah dan Paman Jin, kalian sungguh ingin mengetahui siapa saudara Chen yang sebenarnya? Tanya Chang On kepada semuanya. Mereka semua mengangguk penasaran. Baiklah kalau begitu. Saudara Chen sebenarnya berasal dari desa Air Bukit. Dia tinggal di sekte Bukit Halilintar selama 5 tahun. Namun dia bukan murid dari Bukit Halilintar, tapi dia adalah murid sang legenda. Mereka semua saling berpandangan. Cerita Chang Hun membuat mereka teringat sesuatu. Maksudmu pendekar muda itu adalah pendekar dewa muda? Chang Su bertanya dengan memastikan karena anggapannya benar. Chang Hun mengangguk membenarkan. Mereka semua menelan ludah. Mereka tidak menduga kalau yang menyelamatkan mereka adalah pendekar dewa muda yang terkenal. Kenapa kamu tidak menceritakan semalam kepada ayah? Ini, hadiah ini. Chang Su kehabisan kata-kata. Menurutnya hadiah yang diberikan kepada Ho Chen seharusnya lebih besar. Yong An dan Jing Kun juga memiliki pemikiran yang sama. Andai mereka mengetahuinya, mereka akan membawa hadiah yang lebih banyak lagi. Sudahlah ayah, saudara Chen tidak akan menerimanya. Sepanjang yang aku ketahui, saudara Chen tidak mau mengungkap jati dirinya. Dia lebih suka menyembunyikan identitasnya. Walau Chang Hun berkata begitu, namun bagi mereka Ho Chen tetap orang yang seharusnya lebih dihormati dan dibandingkan dengan mereka. Di dalam ruangan masih membicarakan Ho Chen, namun di luar Ho Chen membicarakan hal lain dengan Ming Hao. Apa yang ingin Gudu bicarakan? Tanya Ho Chen, dan Ho Chen masih berbicara lewat pikirannya dengan Ming Hao. Chen Er, mereka bukanlah siluman, tapi dari ciri-cirinya mereka adalah pasukan iblis. Mereka semua sangat kuat ketika malam, namun kalau siang kekuatan mereka melemah. Jadi, apa rencana guru? Mudah, mereka pasti dikendalikan oleh orang yang berkesekutu dengan Raja Iblis. Kalau bisa menemukan orang tersebut, akan menjadi lebih mudah untuk melenyapkannya. Bagaimana dengan Raja Iblis itu, Guru? Dan apa sebenarnya tujuan mereka? Saat ini Raja Iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena mereka masih disegel. Untuk membuka segel tersebut, seseorang yang berkesekutu dengannya harus memberikan tetesan darah pendekar yang baru mati. Semakin tinggi energi pendekar yang mati, maka akan semakin cepat proses pembukaan segel tersebut. Kini Ho Chen mengerti arti pembunuhan para pendekar yang selama ini terjadi. Guru, sebenarnya kenapa iblis itu disegel? Dan siapa yang menyegelnya? Aku memang belum menceritakan kepadamu. Namun suatu hari nanti, kamu akan mengetahuinya. Saat ini kamu harus mencari tahu siapa orang yang sudah bersekutu dengan Raja Iblis. Bagaimana caranya menemukan orang itu, Guru? Bukankah kekaisaran Yun ini sangat luas? Mustahil untuk menemukan orang tersebut. Ini sama saja mencari jarum di tumbukan jerami.
Ho Chen merasa ide gurunya sangat tidak mungkin bisa dilakukan. Hahaha, kau tidak usah bingung. Caranya cukup mudah. Ketika malam, pasukan iblis akan bergerak. Dan untuk mengetahuinya, kau harus bisa mengalahkannya. Guru bercanda. Dengan kekuatanku saat ini, bagaimana aku bisa mengalahkannya? Bahkan pendekar tingkat bumi puncak 4 saja bisa dia bunuh. Apalagi denganku. Ming Hao diam sejenak. Menurutnya apa yang dikatakan Ho Chen ada benarnya. Chen Er, kamu harus berlatih teknik es. Karena pasukan iblis rata-rata menggunakan energi api yang sangat tinggi. Ho Chen berpikir keras. Dia memang memiliki banyak kitab. Namun dia tidak memiliki kitab untuk mempelajari teknik es. Aku harus menemui senior Xiao untuk belajar ilmu es ini. Namun dia di mana? Dan apa mungkin senior Xiao mau mengajariku? Kepala Ho Chen terasa sakit memikirkan semuanya. Joker, nanti malam aku akan pergi menemui Feng Jing. Biar dia yang mencari tahu. Ming Hao teringat akan Feng Jing. Menurutnya, Feng Jing akan mampu melenyapkan orang yang bersekutu dengan Raja Iblis. Jangan, Guru. Aku akan berusaha dengan kemampuanku sendiri. Sebenarnya Ho Chen juga setuju dengan rencana Ming Hao. Namun, itu akan membuat dirinya terlalu menggantungkan diri kepada gurunya. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Namun, akan sampai kapan? Semakin lama akan semakin banyak korbannya dan akan mempercepat kebangkitan Raja Iblis. Aku ada rencana, Guru. Jadi Guru tidak perlu khawatir. Jawab Ho Chen dengan senyum penuh makna. Selesai berbicara dengan Ming Hao, Ho Chen kembali masuk ke dalam di mana Chang Hon dan lainnya berada. Setibanya di dalam, Ho Chen menjadi heran melihat sikap ketiga bangsawan yang berubah seketika. Tidak satupun dari mereka yang berani menatap Ho Chen kecuali Chang Hon. Ada apa, Paman? Apa ada masalah yang lebih serius? Tanya Ho Chen kehirangan. Maafkan kelancangan dari sifat kami, pendekar. Kami buta dan tidak mengetahui akan kebesaran pendekar. Mereka semua berdiri dan membungkuk. Apa maksudnya, Paman? Dan kebesaran apa yang kumiliki? Ho Chen semakin tidak mengerti. Dia baru meninggalkan mereka sebentar. Dan begitu kembali menjadi lebih aneh. Ho Chen mengira mereka salah memakan sesuatu. Pendekar tidak perlu merendah. Kami sudah mengetahui tentang siapa Anda sebenarnya. Hah? Ayolah, Paman. Bukannya Paman sudah mengenalku sejak berada di hutan? Kenapa kalian jadi berubah seperti ini? Benar, pendekar. Kami memang mengenal pendekar semenjak berada di hutan. Namun kami tidak mengetahui kalau pendekar adalah pendekar jiwa muda. Jadi maafkan kelancangan kami. Kini Ho Chen berdiri kaku. Perasaannya campur aduk. Ho Chen ingat yang mengetahui akan identitas dirinya hanya Chang On. Kini tatapan Ho Chen tertuju pada Chang On. Chang On menyadari tatapan Ho Chen. Dia segera berbalik badan dengan kedua tangan di belakang pinggang dan memandang langit-langit. Seolah-olah tidak mengetahui akan tatapan Ho Chen padanya.